Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lampung Utara dari fasilitator Ibu Eli Suryawati Magister Pendidikan dan pengajar praktik Bapak Agung Priyatmojo Magister Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Alex Lendro dan yang di sebelah kanan saya Ayu Nurjana dan yang di sebelah kiri saya Eva Aniati. Kami akan menampilkan coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Bu Eva, aku tuh pengen curhat, pusing, ditegur kepsek, tau gak sih? Gimana kok bisa sih? Jangan dipendam sendiri lah. Boleh cerita-cerita. Bu Eva lagi istirahat gak? Lagi free gak? Ya, boleh lah. Tapi nanti pas jam istirahat aja gimana? Boleh deh. Oke deh. Tadi itu saya dipanggil sama kepala sekolah, Bu. Katanya beliau tuh terima laporan dari pengawas perihal supervisi beliau ke kelas saya. Kata pengawas, beliau tuh kayak keberatan gitu karena saya nggak ngajar pakai buku cetak. Oh gitu. Memang ngajarnya pakai sumber belajar apaan yang digunakan? Ya, saya kan guru kreatif ya, Bu. Saya pakai sumber lain, maksudnya kayak Google gitu kan, itu lebih menarik menurut saya, Ibu. Oh gitu. Oke Bu Ayu, memang bagus. Ibu kreatif menggunakan sumber belajar yang lain. Tapi apakah udah diungkapkan dengan pengawas atau kepala sekolah terkait ide kekreatifan Ibu ini dengan menggunakan sumber belajar lain tadi? Belum sih, beliau tuh sepertinya tersinggung dan mengingatkan saya supaya saya tuh tetap pakai buku teks. Gitu. Ya memang sih cara saya mengungkapkan ke pengawas mungkin kurang tepat ya, Bu ya. Iya, terus jadi gimana? Ya, saya sadar sih kalau penyampaian saya ke pengawas kurang pas. Saya pengen minta maaf, tapi saya tuh bingung caranya seperti apa. Gitu, Ibu pengen minta maaf. Iya. Kalau begitu, menurut Ibu, siapa kira-kira yang bisa diminta untuk membantu Ibu keluar dari permasalahan ini? Kalau menurut saya sih yang bisa bantu ya Bapak Kepala Sekolah, karena kan beliau lebih dekat dengan pengawas tuh. Iya. Kemudian apa yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah? Ya, saya akan menjelaskan kronologisnya dulu tuh pada saat supervisi di kelas, dan saya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya ke Bapak Pengawas, dan ya saya menyadari sih kekeliruan saya tidak menggunakan buku cetak sama sekali. Kalau gitu apa rencana Ibu jika misalkan Bapak Kepala Sekolah telah menyampaikan amanat Ibu itu kepada pengawas? Ya, saya akan tunjukkan bahwa saya itu sudah menjalankan harapan dari Bapak Pengawas. Saya mengajar menggunakan buku cetak dan dibantu dengan ya sumber-sumber lain seperti Google dan lain-lainnya. Terus kapan Ibu akan memulainya? Secepatnya. Harus secepatnya nih karena masalah penting ini. Iya banget itu, berkaitan dengan nama baik sekolah kita juga loh itu. Iya. Oke. Mudah-mudahan abis ini saya bisa langsung menghadap kepala sekolah kali ya, Bu ya. Cakep. Iya, memang Ibu itu kreatif. Harus cepat tanggap itu, Bu. Harus segera diselesaikan. Oke. Saya doakan semoga urusan Ibu, masalah Ibu baik dengan kepala sekolah maupun dengan pengawas tadi cepat selesai. Iya, terima kasih banyak Bu Eva. Saya Sama-sama, Bu. jadi lega menyampaikan permasalahan saya, jadi plong sekarang. Alhamdulillah, ternyata nggak sadar ya. Ketemu sendiri solusinya. Iya. Oke. Harus cari sendiri solusinya rupanya. Makasih banyak ya Bu Eva ya. Iya, Udah semangat mau Bu dengerin Ayu. cerita saya. Sampai jumpa lagi. Good job Aku ya. langsung ke ruang Oke, capsek kalau sukses selalu. gitu. Ya. Oke. Setelah saya mengamati dari praktek coaching dari Bu Eva sebagai coach dan Bu Ayu sebagai coachee, itu sudah sangat luar biasa baik ya, sudah menerapkan alur Tirta dengan baik sehingga komunikasi antara coach dan coachee bisa mencapai pada klimaks penemuan masalah, penemuan solusi untuk memecahkan masalah itu dengan baik. Terima kasih, terus semangat Ibu Eva dan Bu Ayu. Sama-sama, terima kasih juga Pak Alek. Assalamualaikum. Selamat pagi, Miss Yu. Waalaikumsalam. Pagi juga Alex. Sehat
Alex hari ini ya? Alhamdulillah Miss, semoga Miss Yu juga dalam keadaan sehat ya. Amin, terima kasih Alex. Alex, keberatan nggak kalau misalnya Miss Yu minta waktunya sebentar aja untuk ngobrol di ruangan? Enggak Miss, nggak apa-apa. Kebetulan saya juga tidak langsung pulang karena harus menunggu adik, mau jemput adik dulu Miss. Oh begitu. Oke, yuk kita ke ruangan Miss Yu aja biar enak ya ngobrolnya. Siap. Alex, akhir-akhir ini Miss lihat Alex itu sering murung, sering banyak gak konsentrasinya, seperti ada yang difikirkan. Iya Miss, memang betul saya ada masalah, ada problem. Jadi sebetulnya saya pengen juga curhat dengan Miss untuk bisa menemukan solusinya begitu Miss. Oh, jadi kamu memang mengharapkan itu ya bisa dapat solusi ya dari obrolan kita siang ini ya? Iya betul Miss. Bisa ceritakan mungkin Alex masalah seperti apa? Apa yang Alex rasakan saat ini? Sebelumnya terima kasih atas waktunya, waktu luangnya Miss sudah mendengarkan saya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Alex. Saya kan orang tua kamu di sekolah, jadi nggak perlu sungkan untuk bercerita. Coba ceritakan saja. Jadi beberapa teman di kelas itu cenderung menjauhi saya Miss. Mereka menjauhi saya karena sebetulnya saya nyaman dengan perilaku saya yang sering individualis seperti itu Miss. Padahal kan itu kan tidak mengganggu mereka seperti itu Miss. Seperti itu. Pribadi yang individualis maksudnya seperti apa itu Alex? Ya saya ketika kerja kelompok saya lebih suka menyelesaikannya sendiri seperti itu Miss. Oh begitu. Jadi ketika ada pekerjaan yang sifatnya berkelompok, Iya. Alex lebih nyaman mengerjakannya sendirian, seperti itu ya? Begitu. Oh jadi kenapa Alex? Kok lebih nyaman mengerjakannya sendiri itu kenapa kira-kira? Karena dengan saya mengerjakan sendiri itu saya lebih percaya Miss dibandingkan dengan kerja kelompok. Toh saya juga bisa lebih baik dari teman-teman di kelompok seperti itu Miss. Jadi ketika ada pekerjaan kelompok, Alex lebih nyaman ketika mengerjakannya sendiri ya? Iya Miss. Kenapa? Kenapa Alex lebih nyaman mengerjakannya sendiri nak? Karena saya lebih percaya dengan hasil kerja saya sendiri seperti itu Miss. Jadi kalaupun kerja dengan kelompok mungkin saya bisa lebih baik dari teman-teman di kelompok seperti itu Miss. Luar biasa. Tapi apakah semua pekerjaan itu menurut Alex bisa dilakukan sendiri? Tidak sih Miss, pastinya saya masih membutuhkan orang lain. Bagus itu Alex. Jadi Alex harus ingat keyakinan kelas yang pernah kita buat ya, yaitu saling menolong. Nah, jadi ketika Alex tuh ada kesulitan di kelas, ya teman-teman Alex itulah yang menolong, bukan orang lain. Iya ya Miss, kenapa saya nggak kepikiran seperti itu ya? Saya hanya memikirkan diri saya sendiri ya Miss ya. Iya, nggak apa-apa. Terus selanjutnya nih, menurut Alex, apa sih yang mesti dilakukan Alex agar teman-teman bisa kembali nyaman belajar bareng-bareng Alex lagi? Mungkin saya boleh percaya diri ya Miss, tetapi nggak boleh egois. Terus menurut Alex nih, apa yang mesti Alex lakukan agar teman-teman tuh bisa nyaman lagi main sama Alex, main dan belajar dengan Alex? Yang pastinya kalau percaya diri harus ya Miss, tetapi saya juga tidak boleh egois, tetap harus berbaur, kemudian tidak boleh merendahkan orang lain, teman-teman seperti itu Miss. Iya, bagus Alex. Percaya diri itu memang penting ya, tapi kita tidak boleh merendahkan orang lain. Miss Yu percaya Alex pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Lalu apakah cukup dengan itu saja yang akan Alex lakukan? Apalagi yang bisa Alex lakukan nih untuk memperbaiki hubungan Alex dengan teman-teman? Mungkin saya akan mencoba untuk membagi tugas ya Miss, membagi tugas kelompok sehingga pekerjaan di dalam kelompok itu bisa dikerjakan bersama-sama seperti itu, berbagi tugas antara saya dengan teman-teman kelompok. Bagus
Alex. Miss yakin Alex bisa mengatasi masalahnya sendiri, dan jangan lupa untuk selalu ini Alex positive thinking, berpikir positif dengan teman-temannya. Nah, lalu gimana dengan komitmen Alex terhadap tadi tuh rencana-rencana Alex tadi? Apa komitmennya? Kebetulan kan besok ada pelajaran bahasa Inggris ya, Miss. Jadi besok dimulai besok berarti? Iya, saya akan mencoba melobi kawan-kawan untuk bisa bergabung di dalam kelompok sehingga membaur dengan teman-teman seperti itu, Miss. Biar nggak sendiri Alex ya? Iya, tidak mengucilkan saya lagi seperti itu. Siapa yang kira-kira bakal bantu Alex buat mengingatkan tentang rencana-rencana Alex tadi ya? Saya tentu nggak akan bisa sendiri ya, Miss. Saya tentu akan meminta bantuan teman-teman juga untuk saling mengingatkan, bekerja sama di dalam kelompok seperti itu, Miss. Ya, Miss yakin lah kalau teman-teman Alex di kelas tuh teman-teman yang baik ya, yang baik, yang selalu mendukung Alex. Ya, Miss juga bakal selalu dukung Alex. Yang penting semangat. Ya, Miss, terima kasih atas dukungannya, Miss, kepada saya. Terima kasih banyak telah berbagi cerita dengan saya sehingga saya merasa nyaman. Penting Alex terus belajar dan mau belajar terus di dalam kelas ya, bersama kawan-kawan ya. Siap, Miss. Oke. Sampai jumpa besok di pelajaran bahasa Inggris ya. Siap. Oke. Berdasarkan praktek coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Ayu dan Pak Alex itu sudah sesuai alur Tirta. Jadi runtut dari permasalahan, kemudian analisis masalah, kemudian sampai dengan solusi permasalahannya. Dan di sana juga sudah runtut ya sesuai alurnya. Mudah-mudahan sukses selalu ke depannya, bisa mengcoaching kawan-kawan, kemudian bisa menerapkan praktek coaching ini dalam kegiatan di sekolah untuk memecahkan masalah yang ada di sekolah. Sukses selalu untuk Bu Ayu. Terima kasih. Sukses juga buat Pak Alex. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Alex. Waalaikumsalam, Bu Eva. Silakan duduk, Bu Eva. Iya, terima kasih Pak Alex. Gimana nih Pak Alex? Kok saya jadi deg-degan ya? Nggak apa-apa, Saya Bu Eva. dipanggil tiba-tiba. Santai saja, Bu Eva. Alex sehat? Sehat, alhamdulillah. Bu Eva sehat ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Pak. sehat. Cuman kantongnya aja yang nggak Oh, sehat. biasa itu. Jadi sengaja saya panggil Bu Eva untuk Iya, kita Pak. ngobrol santai ya. Oke, ada Saya- apa kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Pak ya? Mungkin sharing saja, Bu. Iya. Saya sebagai Siap, Pak. orang baru, mungkin kepala sekolah sebagai pimpinan, tetapi statusnya saja saya orang baru, sedangkan Bu Eva adalah orang yang sudah lama di sini, bahkan Iya. bisa dibilang perintis dari sejak berdirinya sekolah ini ya. Iya Pak. Jadi akhir-akhir ini kan selama 2 bulan terakhir saya di sini, saya mengamati kawan-kawan Bu Eva, termasuk Bu Eva dan yang lain juga. Untuk spesifiknya ke Bu Eva, dalam bulan ini saya melihat ada beberapa kali tidak masuk sekolah Bu Eva. Terlepas itu betul atau tidak, saya tanyakan ke Bu Eva, apakah seperti itu Bu Eva? Iya benar sekali Pak. Nggak tahu ya akhir-akhir bulan ini mungkin karena faktor cuaca yang pertama, kemudian faktor jarak Pak. Jadi saya itu sebenarnya sudah bangun dari jam 4 subuh Pak. Saya sudah berusaha untuk manajemen waktu. Bagaimana caranya supaya saya tidak datang terlambat ataupun tidak absen dari sekolah seperti itu. Coba Bapak bayangkan rumah saya jauh seperti itu ya Pak ya. Kemudian di tengah jalan saya berpapasan dengan mobil truk tronton. Kemudian mobil truk tronton itu tiba-tiba menyiram saya Pak. Akhirnya baju saya basah Pak. Dan itu mau nggak mau loh Pak, saya harus putar balik lagi. Masa iya saya harus masuk kelas, tiba-tiba baju saya kondisinya kotor. Malu lah saya dilihat sama guru-guru yang lain maupun dari anak didik. Bagaimana? Masa gurunya kotor seperti itu? Iya, terima kasih Bu Eva atas keterus terangannya ya, bercerita terbuka dengan saya. Ya anggap saya sebagai anak sendiri lah Bu Eva, walaupun Iya, saya iya, kepala Pak. sekolah, tapi usia kita mungkin dalam rentang yang cukup jauh. Jadi
setelah kita berbicara seperti ini sebagai partner kerja, apa yang Bu Epa rasakan saat ini? Sebenarnya saya itu malu lah Pak. Saya sadar saya sering absen, kemudian saya terlambat seperti itu ya. Malu dengan rekan-rekan sejawat yang harusnya saya harus memberi contoh seperti itu. Namun ya mungkin karena mereka merasa baru, mungkin mereka enggan seperti itu. Jadi harusnya ya dari kesadaran saya sendiri sih seperti itu, harus memberikan contoh kepada rekan sejawat maupun bisa menjadi contoh juga buat anak-anak seperti itu. Iya, terima kasih, luar biasa Bu Epa. Semangatnya itu yang perlu saya tiru dari Bu Epa. Jadi apa yang bisa Bu Epa lakukan untuk memperbaiki mungkin citra Bu Epa di mata teman-teman, atau bagaimana mengatasi keterlambatan atau banyaknya izin yang selama ini saya lihat seperti itu, Bu? Iya, mungkin yang saya lakukan tadi saya sudah menyadari ya Pak ya, kesalahan saya itu tidak bisa manajemen waktu. Jadi mungkin perbaikannya saya harus manajemen waktu lebih efektif lagi gitu. Selanjutnya saya juga harus menjadi contoh buat rekan-rekan sejawat yang baru maupun bagi peserta didik, khususnya anak-anak kita yang ada di sekolah ini. Kemudian yang selanjutnya karena mungkin jarak tempuh ke sekolah yang lumayan jauh, kemudian karena faktor cuaca juga yang kadang mendukung, kadang juga tidak mendukung, maka alternatifnya mungkin kalau saat cuaca tidak mendukung, saya mesti siap baju ganti kayaknya Pak. Atau jas hujan, Bu? Iya, seperti itu. Jadi ketika saya berpapasan dengan mobil truk tronton itu, ketika menyiram badan saya, baju saya tidak kotor, dan kalaupun baju saya kotor, saya bisa mengambil baju ganti saya dan langsung ganti di sekolah. Mungkin itu lebih solutif lah ya buat saya seperti itu, agar tidak terlambat lagi ke sekolah dan tidak absen lagi di sekolah begitu. Ya, terima kasih Bu Epa. Jadi dengan kita bertukar pikiran seperti ini, sebetulnya Bu Epa sudah menemukan solusinya sendiri. Iya juga ya Pak. Iya. Kok saya baru menyadari tanpa sengaja ya Pak ya? Iya, betul. Jadi memang kondisi sekarang yang sering musim hujan, kebetulan itu sama-sama jauh Bu Epa. Iya. Saya 1 jam dari rumah dan sama saya juga bawa motor. Ya mungkin solusi kita bisa kita terapkan sama-sama. Bahkan saya bisa seperti Bu Epa juga, dan dari solusi yang Bu Epa tawarkan seperti itu. Iya, Kemudian kapan Bu Epa ada jam? Kalau besok saya kosong Pak. Kemungkinan lusa seperti lusa. itu. Gimana Pak? Jadi lusa kita sama-sama datang ke sekolah lebih awal untuk kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Nanti kita tunggu anak-anak di depan gerbang ya Bu. Iya baik Pak. Kita menyambut anak-anak, menyambut wali, kita melihat senyumnya, semangatnya hari itu, supaya kita berharap dengan kita menerima senyumnya yang baik, kita memberikan senyum yang baik, itu membakar semangat anak-anak untuk belajar di sekolah. Seperti itu ya Bu. Insya Allah saya siap Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas kepercayaan Bapak. Walaupun saya senior di sini, ketika saya salah, Bapak masih peduli dengan saya. Bapak masih negur saya. Insya Allah saya akan memperbaiki kesalahan saya dengan penuh tanggung jawab Pak. Bukan menegur mungkin Bu Epa. Jadi kita mengobrol untuk menemukan solusi, dan itu Bu Epa sendiri yang menemukan solusinya. Iya. Itu luar biasa, saya salut, terima kasih atas semangatnya. Semoga ini menular ke saya, Amin. ke kawan-kawan, ke anak-anak, dan bahkan bisa membawa sekolah ini go kabupaten. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Oke, baik, alhamdulillah telah terlaksana ya percakapan coaching antara Pak Alex selaku kepala sekolah dan Ibu Eva selaku guru senior katakanlah ya dalam cerita ini. Alhamdulillah percakapan coachingnya berlangsung dengan lancar, luwes, menurut saya sangat luwes. Kemudian
alur ceritanya juga berjalan seperti air ya, katakanlah mengalir seperti air. Di awal Pak Alex menanyakan tujuan keberadaannya ada di ruangan ini, kemudian juga menanyakan masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Eva sehingga sering izin, banyak absen dan terlambat dan sebagainya. Kemudian apa rencana yang dilakukan juga sudah tersampaikan langsung ya oleh Bu Eva secara tidak sadar gitu kan. Kemudian ada tanggung jawab di akhir dan menemukan sendiri solusinya, yakni manajemen waktu dan jadi contoh buat rekan sejawatnya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan coachingnya di sekolah masing-masing. Sukses buat Pak Alex selaku Kepsek ya. Terima kasih Bu Dan Ayu. Bu Eva selaku guru senior di Baik, terima kasih cerita Bu ini. Ayu. Iya, sampai jumpa lagi. Oke, dadah. Demikian praktek coaching dengan alur citra yang sudah kami coba sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.